Irak tak anggap remeh. Ini langkah mengejutkan mereka untuk melawan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Irak tidak menganggap remeh timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap rahasia di balik regulasi 8 pemain asing Liga 1 yang mengejutkan. Tegas dan lugas tanpa babi bu. Akhirnya buka suara soal Elkan Bagot, Erick Thohir, kalau enggak mau main, kita cari lagi pemain lain. Kejutan, Venezia promosi ke Serie A. Jay Itzes segera pulang, siap perkuat timnas Indonesia. Rizky Ridho dipercaya 90 menit penuh. Inilah aksi memukau yang membuatnya jadi andalan timnas. Sungguh luar biasa rahasia tersembunyi timnas Irak tanpa uji coba siap hadapi Indonesia di momen emosional. Jay Itzes rayakan promosi Venezia FC dengan bendera Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Irak tak anggap remeh. Ini langkah mengejutkan mereka untuk melawan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Irak tidak menganggap remeh timnas Indonesia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak akan digelar pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini merupakan bagian dari grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan peringkat FIFA, Irak yang berada di posisi ke-58 tentu lebih diunggulkan dibandingkan Indonesia yang menempati peringkat ke-134. Namun, Irak menunjukkan keseriusan dalam menghadapi Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Irak bahkan mencarter pesawat untuk perjalanan mereka ke Indonesia guna menjaga kondisi fisik pemain agar tampil maksimal. Irak sudah mempersiapkan diri secara khusus untuk Indonesia. Mereka mencarter pesawat langsung dari Irak ke Indonesia, mirip dengan yang kita lakukan saat melawan Vietnam untuk memastikan pemain dalam kondisi optimal, kata Erick. Irak sadar bahwa Indonesia kini berbeda dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Shin Tae-yong ungkap rahasia di balik regulasi 8 pemain asing Liga 1 yang mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pandangannya terkait regulasi baru yang akan diterapkan di Liga 1 musim depan, yaitu aturan mengenai 8 pemain asing. Menurut Shin Tae-yong, regulasi ini tidak akan menghalangi pemain Indonesia untuk bersaing. Musim 2024 hingga 2025, Liga 1 akan menerapkan aturan baru yang mengizinkan setiap tim memiliki 8 pemain asing. Meskipun demikian, hanya 5 pemain asing bebas dan 1 pemain asing dari Asia yang boleh bermain di lapangan. 3 pemain asing lainnya akan berperan sebagai cadangan. 8 pemain asing harus ada di DSP, jelas Ferry. Yang bermain tetap 5+1 dengan 1 pemain asing dari Asia. Jika ada pergantian asing menggantikan asing, tambahnya.
Shin Tae-yong tidak khawatir dengan perubahan ini dan percaya bahwa pemain lokal masih memiliki peluang untuk tampil. Menurutnya yang lebih penting adalah fokus pada pembinaan usia dini. Aturan 8 pemain asing di Liga 1 memang mengikuti tren AFC. Di Asia juga sama, kita harus menerimanya, ujar Shin Tae-yong setelah pertandingan melawan Tanzania. Pembinaan usia dini sangat penting dan harus diperkuat. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate Tegas dan lugas tanpa babi bu. Akhirnya buka suara soal Elkan Bagot, Erick Thohir, kalau nggak mau main, kita cari lagi pemain lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan dari publik tanah air. Elkan Bagot memang sebelumnya sempat dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pada playoff Olimpiade 2024 lawan Guinea. Namun Elkan Bagot tak memenuhi panggilan Timnas U23 Indonesia. Situasi ini membuat banyak netizen Indonesia menilai bahwa Elkan Bagot tak dipanggil ke Timnas Indonesia karena Shin merasa keras. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai kesal dengan pemain Ipswich Town tersebut. Ternyata ini masih terus menjadi pembahasan meski Timnas Indonesia tengah fokus menjalani persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya Erick Thohir buka suara. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mau memaksakan pemain yang setengah-setengah membela Timnas Indonesia. Saya harapkan juga pemain harus serius, bukan buat semua. Ya bukan hanya buat Elkan, buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir. Ya mungkin dia memilih, ya kita juga nggak mau maksa, tegasnya. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 dalam kurung starter lawan Tanzania. Ini, ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau dalam kurung membela merah putih. Timnas Indonesia memang masih memiliki beberapa pemain andalan meski tanpa Elkan Bagot. Erick Thohir mengatakan bahwa tanpa Elkan Bagot, saat ini di posisi back juga masih ada beberapa pemain. Namun tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut Timnas Indonesia akan mencari pemain lain. Saya selalu bilang kita harus punya 2 kali 11 pemain senior, jadi kita harus sama ratanya. Seperti hari ini, kita lihat ketika terganti pemain, permainan kita tidak turun, kata Erick. Saya rasa sama. Sekarang ada Justin, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah, cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada, ujarnya. Kejutan, Venezia promosi ke Serie A. Jay Itzes segera pulang, siap perkuat Timnas Indonesia. PSSI telah menyiapkan tiket pulang untuk Jay Itzes agar segera bergabung dengan Timnas Indonesia setelah sukses membawa klubnya Venezia promosi ke Serie A. Jay Itzes membawa Venezia resmi promosi ke Serie A musim 2024-2025 setelah menang 1-0 melawan Cremonese pada leg kedua final playoff Serie B. Minggu 26/2024 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.
Pada hari yang sama dengan ulang tahunnya yang ke-24, Jay bermain penuh selama 90 menit dan menjaga gawang Venezia tetap tanpa kebobolan. Jay Itzes juga akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A sepanjang sejarah. Setelah memastikan promosi Venezia ke Serie A, Jay Itzes sudah dinanti oleh skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina. PSSI segera menyiapkan tiket kepulangan Jay Itzes seperti yang dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Menurut jadwal, Jay Itzes akan kembali ke Indonesia pada 4 Juni 2024. Kami siapkan tiket untuk Jay pada tanggal 4, kata Sumarji dalam program Kompas Petang pada Sabtu dalam kurung 1 Juni 2024. Mungkin dia baru tiba pada tanggal 5. Kami juga akan memeriksa kondisinya, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya mengonfirmasi bahwa Jay tidak akan dimainkan saat melawan Irak. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa kondisi pemain setinggi 190 cm itu tidak cukup bugar setelah membawa Venezia bertanding di playoff. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Rizky Ridho dipercaya 90 menit penuh. Inilah aksi memukau yang membuatnya jadi andalan timnas. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tidak digantikan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Tanzania di Stadion Madia pada Minggu 26 2024. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol dan tidak mempengaruhi peringkat FIFA. Pelatih Shin Tae-yong memberikan kesempatan bermain kepada hampir seluruh pemainnya, termasuk Malik Rizaldi yang baru bergabung sehari sebelumnya. Hanya Nadeo Argawinata yang tidak dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Rizky Ridho, pemain muda Persija Jakarta, tampil penuh selama 90 menit dan menjadi satu-satunya yang tidak digantikan. Ridho bermain di posisi bek tengah bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh pada babak pertama. Di pertengahan babak kedua, ia bahkan ditunjuk sebagai kapten menggantikan Jordi Amat yang digantikan oleh Justin Hubner pada menit ke-78. Penampilan solid Ridho di lini belakang terlihat saat ia berhasil menggagalkan serangan penyerang Tanzania pada menit ke-29. Meski pertahanan Indonesia tampil baik, lini depan mereka tidak mampu memanfaatkan peluang dengan hanya mencatatkan 4 ancaman ke gawang lawan. Rizky Ridho diprediksi akan menjadi andalan timnas Indonesia saat menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni mendatang. Mengingat Jay Itzes belum bisa bergabung karena masih membela Venezia FC. Jay mungkin baru akan tiba pada 5 Juni dan pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada 6 Juni, jadi Jay akan absen melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh luar biasa rahasia tersembunyi timnas Irak tanpa uji coba siap hadapi Indonesia di GBK. Timnas Irak telah memulai persiapan mereka untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta.
Singa Mesopotamia tersebut telah tiba di Indonesia pada Kamis (6/6). Keunikan dari persiapan Irak adalah bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Irak datang tanpa menggelar laga uji coba. Meskipun demikian, posisi mereka di klasemen grup F sudah cukup aman dan mereka dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Seorang sumber menyatakan tim nasional Irak akan mulai berlatih besok, Senin. Latihan akan meningkat secara bertahap hingga hari pertandingan Kamis mendatang. Pelatih Jesus Casas dijadwalkan akan mengadakan rapat dengan semua pemain untuk membahas rencana latihan jelang pertandingan melawan Indonesia. Mereka baru akan menjalani sesi latihan perdana pada Senin ini. Setelah tiba di Indonesia, semua pemain Irak akan diberi waktu untuk istirahat. Casas akan berbicara dengan para pemain sebelum setiap sesi latihan. Dia memiliki rencana yang telah disusun dengan baik dan ingin mereka menerapkannya dalam pertandingan melawan Indonesia, tambah sumber tersebut. Momen emosional, Jay Itzes rayakan promosi Venezia FC dengan bendera Indonesia. Jay Itzes, pemain timnas Indonesia, telah berperan penting dalam kesuksesan Venezia FC memperoleh promosi ke Serie A musim depan. Kabar tersebut dikonfirmasi pada Senin (3 Juni 2024) dini hari setelah Venezia FC berhasil mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 dalam laga leg kedua final playoff Serie B. Kemenangan ini membuat Venezia FC lolos sebagai juara dengan agregat 1-0 atas Cremonese. Dalam pertandingan tersebut, Jay Itzes tampil penuh. Tak lama setelah itu, Jay Itzes dengan bangga memamerkan trofi yang ia peroleh melalui akun Instagram pribadinya. Meskipun merayakan kesuksesannya bersama Venezia FC, Jay Itzes juga tidak lupa akan Indonesia. Dia terlihat membawa bendera Indonesia dalam aksinya. "Ayo pergi ke Serie A," tulis Jay Itzes dalam postingannya. Postingan tersebut kemudian mendapat banyak komentar dari rekan-rekan Jay Itzes di timnas Indonesia seperti Mark Klok, Rizky Ridho, hingga Egy Maulana Fikri. Di Venezia FC, peran Jay Itzes memang sangat penting musim ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut tampil dalam 25 pertandingan seri B 2023 hingga 2024 dan 4 kali di babak playoff. Kini Jay Itzes dihadapkan pada tantangan baru untuk membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Dalam situasi ini, tim asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya.